Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya murid-murid kelas 4 SD ITI Al-Ikhlas? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah permudah kita semua dalam belajar dan diberikan ilmu yang banyak serta bermanfaat. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, silakan kalian siapkan buku paket panduan baca tulis Al-Quran dan kalian buka halaman 90. Kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Langsung saja. Jika kalian sudah membuka buku paket BTAQ halaman 90, ini Bapak sajikan bukunya nih ya. Oke. Baik. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun ya. Kalau hukum nun sukun dan tanwin pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamasilain, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini dibagi menjadi 3. Ya. Idgham mutamasilain, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Hafalkan huruf-huruf hijaiyah? Hafal gak? Ya, huruf-huruf hijaiyah itu Bapak yakin kalian semua udah hafal ya. Upin Ipin juga udah pernah nyanyiin tuh. Alif ba ta sa jim ha kho dal zal ro zai sin shin shod dod do zo ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya, kayak gitu ya. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan hukum mim sukun. Penjelasan dari bagian 1 di atas adalah sebagai berikut ya. Kita langsung ke penjelasan. Yang pertama kita bahas tentang idgham mutamasilain. A ya. Apabila mim sukun bertemu dengan mim ya, apabila mim sukun bertemu dengan mim berharokat ya. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua mim berharokat, bisa fathah, kasroh, dumma ataupun tanwin ya. Itu disebut idgham mutamasilain atau idgham mislain atau idgham mimi. Kenapa disebut idgham mimi? Karena mim bertemu mim ya. Idgham mimi. Biasanya kalau anak-anak tuh lebih suka idgham mimi gitu karena lebih simpel kalimatnya. Jadi mim sukun bertemu mim berharokat, hukum bacaannya disebut idgham mimi. Ya. Cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah dengan dengung 2 harokat. Nanti ada contohnya. Kita bahas penjelasan dari setiap hukumnya dulu ya. Lalu yang B, ini kita pembahasan tentang ikhfa syafawin yang B nih ya. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, mim sukun bertemu dengan huruf ba berharokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ba berharokat, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dummah ya. Disebut ikhfa syafawi. Artinya apa? Samar-samar di bibir. Ikhfa artinya samar-samar, syafawi bibir ya, samar-samar di bibir.
Cara membacanya bagaimana? Cara membaca ikhfa syafawi adalah samar-samar dengan dengung 2 harokat. Nanti kita bahas contohnya. Selanjutnya yang C, ini pembahasan tentang izhar atau penjelasan tentang izhar syafawi. Yang C yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Itu disebut izhar syafawi. Karena kalau mim sukun bertemu mim itu idgham mimi, mim sukun bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Nah, kalau mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, itu hukumnya izhar syafawi. Ada huruf alif, ta, sa, jim, ha, kho, da, ya, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Ya, itu disebut izhar syafawi itu. Jelas. Jelas apanya, ya. Nanti kita bahas cara membaca gimana. Cara membacanya adalah jelas tanpa dengung. Jadi nggak boleh ditahan suara mimnya. Lanjut, kita lanjut ke contoh-contoh. Oke. Ini adalah contoh. Yang pertama kita bahas tentang contoh daripada idgham mimi, mim bertemu mim. Contoh dalam penggalan ayatnya. Lihat pada tabel yang pertama, baris pertama. Walakum, tahan, emnya ditahan. Walakum ma kasabtum. Contoh yang kedua, fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilmin. Contoh yang ketiga, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya'tiyannakum, nya ditahan tuh, ya. Dengung 2 harokat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Oke. Selanjutnya, ya. Itu adalah contoh-contoh dari bacaan idgham mimi, ya. Selanjutnya contoh bacaan ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Lihat tabel yang kedua, baris yang pertama. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum ditahan. Dia samar-samar di bibir. Wa ma hum bimu'minin. Contoh yang kedua, tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Contoh yang ketiga, yutafu alaihim bisihafin. Yutafu alaihim bisihafin. Oke, selanjutnya contoh bacaan izhar syafawi. Ini Bapak bacakan contohnya yang pada halaman 91-nya saja ya. Perhatikan, di sini ada mim sukun bertemu ain. Lihat, mim sukun bertemu ain. Wa saddukum 'anil masjidil haram. Enggak boleh ditahan. Wa saddukum, enggak boleh ya. Izhar itu jadi emnya nggak boleh tahan, kita harus membacanya secara cepat, nggak boleh ditahan. Wa saddukum 'anil masjidil haram.
Contoh berikutnya, antaqauhum fatusibakum, antaqauhum fatusibakum. Nggak boleh antaqauhum, nggak boleh ya, karena itu bertemu dengan huruf fa ya. Jadi izhar harus jelas, nggak boleh bingungkan. Antaqauhum fatusibakum. Berikutnya, contoh yang ketiga, mim bertemu ain lagi ini. La'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. La'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Contoh berikutnya, mim sukun bertemu dengan huruf fa. Wa antum fiha khaliduna. Wa antum fiha khaliduna. Nah, seperti itu cara membaca idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan membaca idgham mimi, ikhfa syafawi, izhar syafawi dengan baik dan benar. Mungkin pelajaran Bet Yaki pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan kalian dapat memahami ini semua dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.